Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang, pemirsa 11 orang ini menjadi terpidana dari kasus pembunuhan Vina Eki. Satu diantaranya anak di bawah umur, 3 orang menjadi DPO, sementara sisanya divonis seumur hidup. Ya, namun sebagian fakta hukum disusun berdasarkan keterangan dari saksi kunci yang di BAP tanpa disumpah sebelumnya. Vina dan Eki dinyatakan meninggal dengan tak wajar. Awalnya mereka diyakini sebagai korban kecelakaan tunggal, namun kemudian berkembang menjadi kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam proses persidangan di pengadilan, 11 orang menjadi terpidana, 3 orang diantaranya menjadi DPO. Sementara sisanya divonis seumur hidup, selain 1 orang anak yang masih di bawah umur. Namun sebagian fakta hukum disusun berdasar keterangan dari saksi kunci yang di BAP tanpa disumpah sebelumnya. Dede Riswanto di BAP pada tanggal 2 September 2016 jam setengah 10 pagi. Namun Dede disumpah pada siang harinya pukul 12. Dede Riswanto yang mengaku melihat kejadian pelemparan batu dan kejar-kejaran motor di depan SMPN 11 Cirebon bahkan tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Di dalam persidangan juga ketika HP menanyakan apakah ada membawa surat penangkapan, saksi menyatakan tidak membawa surat penangkapan. Hanya berdasarkan komunikasi kamu ditangkap. Jadi tetapi saksi yang menyatakan Aib dan Dede itu yang menyatakan siapa pelakunya justru tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Sementara sebagai pengacara juga saya berulang kali meminta ke majelis hakim memohonkan agar menghadirkan saksi Aib dan Dede. Karena apa? Di dalam berita acara pemeriksaan, Aib dan Dede itu tahu banget ciri-ciri pelaku, potongan rambutnya, bentuk muka, padahal itu kondisinya kalau di dalam BAP-nya Aib dan Dede dia melihat jarak dari 100 meter. Tapi tahu banget bentuk mukanya, sisiran rambutnya. Gitu. Jadi Aib dan Dede ini seperti mengenal betul siapa yang mengejarnya. Meskipun tidak dianggap di bawah sumpah, namun majelis hakim menyatakan kesaksian Dede tetap tidak dapat dikesampingkan. Karena kesaksian Dede Riswanto ternyata sesuai dengan keterangan saksi Aib dan saksi Liga Akbar Cahyana. Sehingga pembelaan penasihat hukum para terdakwa seluruhnya tidak diterima dan ditolak. Namun belakangan Liga Akbar justru mencabut keterangannya dalam BAP tersebut. Telah terungkap juga ada beberapa poin yang dicabut oleh Liga Akbar atas kesaksiannya pada saat diperiksa dan dijadikan saksi di pengadilan. Ya, poin yang terpentingnya sih oleh Liga Akbar itu bahwa Liga Akbar bertemu terakhir dengan Eki dan Vina itu sekitar pukul 7 malam. Nah, di mana mereka itu berencana mau ke Kuningan untuk adanya pertemuan klub. Nah, itu rangkaian peristiwanya itu putus di situ. Bukan ditambahkan menjadi bahwa Eki, Vina, dan Liga Akbar ini berjalan menuju arah ke jembatan Layang Talun. Sementara itu, saksi Aib disumpah dan di BAP tanggal 6 September 2016 pada pukul 7 malam. Majelis hakim menganggap keterangan Aib tersebut tidak dapat dikesampingkan, mengingat keterangan Aib diberikan dengan disumpah terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. Waktu itu kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung, kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu, terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Dalam persidangan, saksi mahkota bernama Sudirman justru menjelaskan bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap Eki memang sudah direncanakan sejak tanggal 17 Agustus 2016. Sudirman mendapatkan SMS untuk melakukan perencanaan pembunuhan Eki. Sudirman juga memperlihatkan SMS tersebut pada Saka Tatal. Namun belakangan, setelah bebas, Saka Tatal mengaku menjadi korban salah tangkap polisi. Baru nyampe, mau ngantri motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin.
suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Sementara itu, ada sejumlah ketidaksesuaian kesaksian terkait kemungkinan barang bukti kasus pembunuhan Vina dan Eki, yaitu jaket ekstasi warna biru putih. Liga Akbar Cahyana memberikan kesaksian bahwa Vina menggunakan jaket ekstasi pada saat kejadian. Sementara itu, Aep memberikan kesaksian bahwa Eki yang memakai jaket ekstasi, sedangkan Vina memakai baju warna gelap dan rok pendek. Sedangkan, Dr. Ihda Silvia yang memeriksa Vina pada tanggal 27 Agustus 2016 di RSUD Gunung Jati Cirebon menyebutkan bahwa seingatnya, dia melihat jaket ekstasi saat itu. Dr. Ihda Silvia juga memberikan kesaksian bahwa korban Vina pada saat itu memakai pakaian bawah jeans panjang warna biru dongker, dan untuk mengobati lukanya, Dr. Ihda Silvia menggunting celana tersebut. Belakangan, beredar luas di masyarakat foto yang diduga Vina dan Eki di tempat kejadian perkara saat mereka ditemukan. Namun keaslian foto ini dibantah oleh seorang saksi yang mengaku berada di lokasi malam itu. Bapak menyimak tidak proses prarekonstruksi yang terjadi beberapa waktu lalu? Tempatnya mirip tidak dengan tempat Bapak menemukan 8 tahun lalu dua korban? Beda, Ibu. Beda, baik. Sementara itu, helm yang terlihat dalam foto yang diduga TKP ditemukannya Vina dan Eki sangat mirip dengan foto helm yang digunakan sebagai barang bukti. Sedangkan jaket ekstasi tidak dijadikan barang bukti dalam persidangan. Sejumlah barang yang mungkin bisa menjadi bukti terkait kasus Vina dan Eki memang tidak dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan, termasuk juga bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian. Kemungkinan adanya rekaman CCTV ini terlihat dari kesaksian dua orang polisi, yaitu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Mereka memberikan kesaksian bahwa mereka sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Sedangkan saksi lain, yaitu polisi bernama Andi Safrudin, mengatakan dirinya ke perumahan Garden mencari CCTV, tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Di situ kan daerah situ sejak SMP 11 sampai ke flyover Tarung, di situ kan banyak CCTV, sekitar 5-7. Sebetulnya di persidangan saya tanyakan juga, itu ada 5-7. Yang saya ingat betul itu terkonfirmasi ada 5 tempat lah. Terlepas dari berbagai kontradiksi yang terjadi dalam persidangan, majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri. 11 orang menjadi terpidana, 3 orang diantaranya masih buron, sementara sisanya divonis seumur hidup. Selain 1 orang anak yang masih di bawah umur.